Keagungan bulan Ramadan. Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu dipenuhi dengan wewangian dan dihiasi dari tahun ke tahun bersamaan masuknya dalam bulan Ramadan. Pada setiap malam pertama bulan Ramadan, angin al-muthira berhembus dari bawah arsy, membelai lembut daun-daun surga dan menggerakkan daun pintu surga. Lalu terdengar bunyi indah yang belum terdengar oleh orang sebelumnya. Dan muncullah bidadari nan cantik rupawan seraya berseru, adakah orang yang melamar kepada Allah dan akan mengawinkannya dengan kami? Para bidadari itu bertanya, wahai Ridwan, malaikat penjaga surga, malam apakah ini? Jawabnya, inilah malam pertama dari bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Ridwan, bukakanlah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad. Dan wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka untuk umat Muhammad. Wahai Jibril, turunlah ke bumi dan ikatlah setan-setan yang jahat serta belenggulah dengan rantai dan buanglah mereka ke dasar laut, sehingga mereka tidak mengganggu umat Muhammad yang sedang berpuasa. Di setiap malam dari bulan Ramadan, Allah berseru 3 kali, siapa yang berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Siapa yang bertaubat pasti ku terima taubatnya, dan yang memohon ampun kepadaku pasti ku ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia berseru, siapakah yang akan menabung pada Zat yang Maha Kaya, yang tidak mengenal miskin, yang menepati janji dan tidak sekalipun berbuat zalim. Sesungguhnya pada tiap waktu berbuka dari hari-hari di bulan Ramadan, Allah membebaskan 1 juta penduduk neraka yang telah ditentukan siksanya. Dan pada hari terakhir dari bulan Ramadan, Allah membebaskan penduduk neraka sejumlah orang yang dibebaskan sejak awal hingga akhir bulan Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril dan para malaikat yang lain turun ke bumi sambil membawa panji-panji hijau yang diletakkan di atas Ka'bah, di mana pada malam itu Jibril membentangkan kedua sayapnya dari 600 sayap yang dimilikinya yang belum pernah dibentangkan sebelumnya kecuali di malam Lailatul Qadar. Terhampar dari bumi bagian timur hingga ke barat. Lalu para malaikat memberikan salam kepada setiap dari umat Muhammad yang sedang sholat dan berzikir, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Dan mereka menjabat tangan serta mengamini setiap doa yang mereka panjatkan hingga terbit fajar. Setelah fajar terbit, malaikat Jibril menyeru kepada para malaikat untuk segera kembali dan mereka bertanya, wahai Jibril, adalah yang diberikan Allah untuk memenuhi hajat umat Muhammad? Jibril pun menjawab, sesungguhnya Allah memberikan belas kasih dan ampunannya kepada umat Muhammad, kecuali mereka yang meminum minuman keras, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang memutuskan silaturahim, dan yang mendiamkan saudara atau temannya lebih dari 3 hari. Dan malam Idul Fitri adalah sebagai malam pembagian hadiah dari Tuhan. Para malaikat disuruhkan untuk turun ke bumi dan memenuhi setiap-tiap lorong jalanan seraya berseru dengan suara yang dapat terdengar oleh segenap makhluk, kecuali jin dan manusia, di mana mereka berseru, wahai segenap pengikut Muhammad, keluarlah menuju Tuhan yang Maha Pemurah lagi besar ampunannya. Lantas keluarlah mereka menuju tempat-tempat sholat dan Allah berfirman, wahai para malaikat, apakah upah bagi hamba-hamba yang telah menyelesaikan tugasnya? Mereka menjawab,
Wahai Tuhan kami, tiadalah balasan bagi mereka melainkan Allah melunasi upah atas pekerjaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku persaksikan kepada kamu sekalian, wahai para malaikatku, bahwa di dalam puasa dan solat malam yang mereka kerjakan di bulan Ramadan, aku balas dengan keridhaan dan ampunanku. Lalu Allah berfirman, Wahai hamba-hambaku, demi keagungan dan kemenanganku, mintalah dari urusan dunia atau akhiratmu pada hari ini. Niscaya aku pasti mengabulkannya atau memenuhi permintaanmu. Berkata Al-Faqih dengan sanad yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, diberikan 5 perkara pada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yakni pertama, keharuman mulut orang yang berpuasa di sisi Allah seperti harumnya minyak kasturi. Kedua, para malaikat berdoa memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu sehingga tidak dapat dengan bebas mengganggu orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, setiap bulan Ramadan Allah menghiasi surga seraya berfirman, hampir terbebas hamba-hambaku dari beban dan godaan, serta mereka akan kembali kepadamu. Dan yang kelima, di akhir bulan Ramadan Allah akan memberikan ampunannya bagi orang yang berpuasa. Saat ditanya, di malam Lailatul Qadarkah itu? Beliau Nabi SAW menjawab, bukan, tetapi seorang pekerja itu diberikan upahnya manakala pekerjaannya telah selesai. Berkata Al-Faqih dengan sanad yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yang Allah mewajibkan atas kamu di dalamnya untuk berpuasa. Di bulan itu pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka tertutup rapat-rapat, sedangkan setan-setan terbelenggu. Dan pada bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Perkataan dari Khaisamah dikatakan oleh para ulama bahwa dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu haji ke haji berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat lainnya, dan dari satu solat ke solat berikutnya adalah sebagai penebus atas dosa-dosa yang diperbuatnya di antara keduanya, dengan catatan selama yang bersangkutan tidak melakukan dosa besar. Umar bin Khattab meriwayatkan bahwasanya bila Ramadan itu tiba, ia selalu menyambutnya dengan ucapan, selamat datang bulan yang membersihkan jiwa, di mana seluruhnya dari bulan itu adalah baik. Siangnya berpuasa dan malam harinya sholat malam. Dan bersedekah pada bulan itu adalah sama dengan menafkahkan harta di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dan sholat malam pada bulan Ramadan yang dilandasi iman dan mengharapkan keridhaan Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, sabda Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap kebaikan yang manusia kerjakan maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700, kecuali berpuasa, karena puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya melebihi itu. Ia meninggalkan syahwat, makan dan juga minum semata karena aku, dan puasa adalah perisai. Terdapat 2 kegembiraan yang dimiliki orang yang berpuasa, yaitu di saat berbuka dan di waktu bertemu dengan Tuhannya kelak pada hari kiamat. Berkata Al-Faqih dengan sanad yang bersumber dari Salman Al-Farisi berkenaan dan isi khutbah Nabi SAW yang disampaikan pada akhir bulan Sya'ban, yaitu, wahai segenap umat manusia, kamu sekalian telah dinaungi oleh bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 malam atau Lailatul Qadar, di mana Allah mewajibkan di dalamnya atas kamu untuk berpuasa pada siang harinya dan salat malam sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan pada malam harinya. Bagi siapa yang pada bulan itu melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka seakan-akan ia telah melakukan 70 ibadah fardu pada bulan selain itu. Bulan itu merupakan bulan kesabaran,
Dan tiadalah balasan dari kesabaran itu melainkan surga. Ia sebagai bulan pertolongan di mana rizki orang-orang mukmin menjadi bertambah. Orang yang memberi makan untuk berbuka, maka pahala baginya seperti orang yang memerdekakan budak dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah tidak semua orang dapat melakukan hal itu, memberi makan untuk berbuka?" Jawab beliau, "Sekalipun hanya dengan seteguk susu, segelas air, atau satu biji kurma. Dan bagi yang dapat mengenyangkan orang berbuka, maka baginya ampunan Allah dan minuman dari telaga yang tidak akan haus lagi sampai ia masuk surga, serta diberikan pahala yang sebanding dengan puasanya orang yang berbuka dari pemberiannya, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut." Ramadan adalah bulan yang penuh berkah pada permulaannya, penuh ampunan pada pertengahannya, dan kebebasan dari api neraka pada akhirnya. Dan bagi siapa yang di bulan itu meringankan budaknya, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, seseorang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan ketenangan hati, khusyuk, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan, serta tidak melakukan hal-hal yang keji, maka tidaklah baginya melainkan Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan disediakan baginya sebuah istana di surga yang terbuat dari zamrud hijau, dengan di dalamnya berhiaskan yakut merah, yang di dalamnya terdapat tenda dari permata yang berlubang, dengan ditemani bidadari yang berhiaskan perhiasan dari yakut merah yang sinarnya dapat menerangi bumi. Dengan sanad yang sama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikala Ramadan hampir tiba, seandainya manusia itu mengetahui keistimewaan dari bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan kalau bulan Ramadan itu sepanjang masa. Salah seorang dari suku Khazah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu keistimewaan dari bulan Ramadan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setiap tahunnya surga itu dihiasi di bulan Ramadan. Di malam pertama bulan Ramadan, angin berhembus dari bawah arsy membelai lembut daun-daun surga dengan berbunyi merdu. Keluarlah para bidadari seraya berseru, 'Wahai Tuhan kami, karuniakan untuk kami suami yang menyenangkan dari hamba-hambamu.' Dan mereka pun senang dengan kami. Maka setiap dari mereka yang berpuasa, Allah kawinkan dengan 2 bidadari yang berada di tenda dengan tirai permata yang berlubang, sebagaimana yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hurum maqsuratun fil khiyam, yang artinya bidadari yang cantik jelita, bersih berseri wajahnya yang dipingit dalam tenda-tenda. Setiap dari mereka berhiaskan 7 pakaian yang beraneka ragam dengan 70 aneka harum-haruman, dan berdiam pada sebuah ranjang yang terbuat dari yakut merah bersulamkan permata. Terhampar 70 permadani yang berlapiskan sutera dengan 70 pelayan yang siap melayaninya. Ini semua adalah balasan dari 1 hari berpuasa pada bulan itu. Belum terhitung kebaikan-kebaikan lain yang dilakukannya pada bulan tersebut." Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Al-Hasan, bahwasanya ketika Nabi SAW keluar, sedang pada saat itu orang-orang tengah beradu mulut atau bertengkar. Lalu beliau bersabda, "Sebenarnya aku datang untuk memberitahukan kepada kamu tentang Lailatul Qadar. Akan tetapi aku khawatir bila itu menjadi sandaran bagi kamu. Dan mudah-mudahan dengan begini akan lebih baik. Maka carilah Lailatul Qadar itu di antara malam 23, 25, 27 dan malam terakhir dari bulan Ramadan. Adapun tanda-tandanya adalah cuaca pada malam itu terang, tidak dingin dan juga tidak panas. Pagi harinya matahari terbit dengan sinarnya yang tidak terlalu tajam.
Maka bagi siapa yang tidak menghidupkan malam itu dengan memperbanyak amal baik karena iman dan semata mengharap ridha Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sebuah penjelasan dari Al-Faqih bahwasanya adanya iman dan semata mengharap ridha Allah sebagai persyaratan dalam berpuasa dan beribadah pada malam harinya adalah iman sebagai pembenaran atas ketepatan janji Allah mengenai pahala yang akan diberikan bagi mereka yang melaksanakan perintahnya, serta mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala berarti tercermin dalam kesungguhan, kekhusyuan dan keikhlasan di dalam mengerjakan puasa dan sholat malam itu sendiri. Sementara untuk memperoleh keistimewaan atau kemuliaan bulan Ramadan, seseorang harus memelihara lisannya dari berdusta, ghibah dan bicara yang tiada manfaatnya. Juga memelihara anggota tubuh dari perbuat maksiatan dan sesuatu yang dilarang oleh agama, serta memelihara hati dari rasa dengki, hasud serta memusuhi sesama muslim, di mana kesemuanya itu juga sebaiknya disertai dengan kekhawatiran atau perasaan takut bahwa bulan yang sudah tentu yang diperbuatnya tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya tidak merasa puas atau cukup dengan satu kebaikan yang telah dikerjakannya. Seorang ulama hikmah berkata, "Wahai Tuhan, Engkau memberikan jaminan atas pahala bagi orang yang ditimpa musibah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itulah, jika Engkau menolak puasaku, janganlah Engkau menolak kami dari pahala musibah, wahai Engkau yang Maha Pengasih." Perkataan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kami berpuasa bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam kedua 33 beliau menghabiskan sepertiga malamnya dengan beribadah atau salat. Lalu pada malam 24 beliau tidak keluar bersama kami, dan pada malam 25 beliau salat bersama kami hingga tengah malam. Lalu kami berkata, seandainya kami lanjutkan ibadah pada malam ini, lantas beliau bersabda, bagi siapa yang mengerjakan salat bersama-sama dengan imam sampai ia pulang, maka dicatat baginya pahala sebagaimana salat sepanjang malam. Lalu pada malam ke-26 beliau tidak keluar bersama kami, dan pada malam ke-27 beliau keluar bersama kami dengan menyertakan semua keluarganya dan mengerjakan salat malam bersama-sama, sampai kami khawatir akan terlambat atau kehabisan waktu untuk sahur hampir menjelang subuh. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pada malam awal bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya dan tarawih di masjid dan orang-orang mengikutinya. Keesokan harinya banyak orang yang membicarakan tentang hal itu. Pada malam kedua banyak orang yang menunggu untuk mengerjakan salat bersama beliau, dan beliau pun mengerjakan salat sedangkan mereka mengikutinya. Di malam yang ketiga banyak sekali yang datang ke masjid melebihi hari pertama dan kedua sampai tidak tertampung. Mereka menunggu Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak keluar hingga fajar atau waktu subuh. Seusai mengerjakan sholat subuh, beliau menghadap kepada jamaahnya seraya bersabda, "Bukannya aku tidak mengetahui keadaan kalian semalam, akan tetapi aku khawatir jika sholat malam itu diwajibkan atas kamu dan kamu tidak mampu untuk melaksanakannya." Dianjurkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan tanpa mewajibkannya, bahkan sampai beliau wafat. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar, keadaan tetap seperti semula. Juga di awal kekhalifahan Umar, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan banyak orang untuk sholat malam secara berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Berkata Al-Faqih dengan syarat yang bersumber dari Ali bin Abu Thalib bahwasanya yang menjadi landasan dari Khalifah Umar bin Khattab melangsungkan sholat malam pada bulan Ramadan secara berjamaah adalah sebuah hadis yang ia dengar dari saya. Ketika ditanya mengenai hadis tersebut, Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mendengar beliau Nabi SAW bersabda, sesungguhnya
Di sekitar arsy itu terdapat sebuah tempat yang disebut Hadratul Qudsi. Di sekitar arsy itu terdapat sebuah tempat yang disebut Hadratul Qudsi. Dari cahaya yang bersemayam di dalamnya para malaikat yang tak terhitung bilangannya kecuali Allah, di mana mereka senantiasa beribadah kepada Allah tanpa berhenti sekejap pun. Kemudian pada malam-malam di bulan Ramadan, mereka meminta diperkenankan untuk turun ke bumi, salat bersama dengan umat Muhammad. Dan tidaklah di antara manusia yang bersentuhan dengan mereka, melainkan bertambahlah kebahagiaan baginya dan tidak mengalami kesusahan hidup selama-lamanya. Setelah mendengar hadis ini, Umar radhiyallahu an berseru, "Kami memiliki hak untuk melakukan hal ini." Lantas ia mengumpulkan jamaah untuk mengerjakan sholat malam secara bersama-sama atau berjamaah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an keluar pada suatu malam di bulan Ramadan, dan ia mendengar di masjid-masjid Al-Quran dibaca atau bertadarus. Lalu ia berdoa, semoga Allah memberikan pelita yang terang pada kubur Umar radhiyallahu an, sebagaimana ia menerangi masjid-masjid kami dengan bacaan tadarus Al-Quran. Demikian pula riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an mengenai perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.